dengan Allah urus dari mulai hulunya gitu. Hulu ke hilir. Nah, jadi si hulunya ini, si sumber rizkinya Allah urus. Dan itu kemudian mendatangkan kita ketenangan. Nah, tapi kan dulu Kang Igun pengalaman ya ketika permasalahan itu terjadi. Jadi pemirsa yang belum gabung di segmen 1 tadi, Kang Igun ini masih muda tapi kemudian punya masalah dalam bentuk finansial saja, masalahnya bisa sampai 1 miliar lebih saat itu. Nah, saya mau tanya nih, pada saat kena masalah itu, puyeng kan puyeng tetap. Puyeng pasti, makannya sampai sakit juga itu. Nah, berarti sebenarnya yang membuat kita ikhlas itu siapa? Allah. Nah, itu Kita dia. ikhlas. Yang membuat kita akhirnya nerima siapa? Allah juga. Allah. Yang membuat kita akhirnya bisa nengok ke satu hal yang kita tadinya nggak anggap itulah bahan rezeki kita siapa? Kita. Allah Allah juga. Nah, Kang Igun ketemu itu kan, ketemu itu dengan sebab masalah kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya masalah itu masalah atau karunia gitu. Karunia. Karunia pemirsa. Jadi saat ini pemirsa yang punya utang banyak, nggak kebayar-bayar. Ya mulai utang warung, utang kerjaan, kartu kredit, pinjam online segala macam. Kemudian ada yang punya masalah di PHK, ya, atau duitnya ada yang di orang nggak balik-balik, atau lagi dalam keadaan terhina, terusir, lagi sakit, lagi hilang barang, ya, hilang kemudian harga diri. Percayalah, itu semua karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dengan sebab persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, ternyata ya seperti yang Kang Igun alami, Kang Igun kemudian menemukan bisnis yang sebelumnya tidak pernah dia pikirin sebelumnya. Nggak punya cita-cita kan main fashion kan? Nggak punya, apalagi produknya wanita lagi. Fashion cewek. Fashion cewek. Tadinya mainnya justru di tukang cukur rambut. Iya. Rambut itu kan rambut cowok pastinya. Iya benar. Sampai sekarang masih barbershopnya? Udah nggak ada. Udah nggak ada, berarti lebih fokus ke fashion. Iya, ke sama fashion. istri berdua. Iya. Kalau boleh tahu karyawan sekarang ada berapa? Timnya sekarang saya ada 16 orang. Wow. Untuk di kantornya. Kalau di sama penjahit segala macam mah ada 40 lebih mungkin. Oh, berarti ini bisnis serius ya? Alhamdulillah. Ustaz. Iya, sampai 16 timnya. Keren loh. Keren. Terus ada pesan dari Kang Igun nih buat semua teman-teman yang punya masalah, yang punya kesulitan. Pokoknya dalam kesulitan itu Allah lagi uji kita gitu. Jadi dalam setiap kita lulus ujian tuh Allah bakal kasih hadiah yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita punya masalah kita ingat itu aja. Insya Allah kita bakal ikhlas buat ngejalaninnya. Iya. Di segmen 1 tadi menarik ya Kak Umi ya. Kang Igun tadi ngomongnya begini. Saya zikir, saya doa, kemudian ya dikasih ketenangan. Iya. Betul ya? Betul. Nah, hebatnya kan ketenangan yang Allah beri nih pemirsa. Ini mungkin baru buat Kak Wirda. Mungkin juga baru buat Kak Umi. Pengetahuan ini mungkin ya. Mungkin juga buat sebagian pemirsa. Jadi gini. Kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita mengingat Allah, kita jadi tenang. Iya. Pernah nggak kebayang pemirsa, kalau ketenangan yang dikasih oleh Allah itu, ketenangan demi ketenangan, beragam ketenangan, banyak ketenangan, yang kemudian ketenangan itu diurus oleh Allah dari mulai sumbernya. Maksudnya gimana nih sumbernya? Ya, misalnya gini, bila kita nggak tenang karena faktor rizki, gitu ya, kan kita nggak tenang nih faktor, oh gue dapat nggak ya, gue bisa nggak ya, gue bisa beli nggak ya, gue bisa bayar nggak ya, gue bisa dapat nggak ya, gue bisa punya nggak ya, gitu kan? Betul. Karena masalah rizki. Nah, sama Allah itu dibikin tenang kita dengan Allah urus dari mulai hulunya gitu. Hulu ke hilir. Nah, jadi si hulunya ini, si sumber rizkinya Allah urus. Dan itu kemudian mendatangkan kita ketenangan. Bisa paham nggak? Iya. Oke, terus bisa jadi misalkan sumber masalah kita ada di anak. Anak nih bakal jadi masalah gitu. Bakal begini, begitu. Nah, sama Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai sumbernya dibikin tenang. Jadi si anak ini yang kemudian Allah bikin bagus, bikin cakep, ya. Maaf ya, tidak semua orang tua kalau anaknya pergi itu tenang.
Tidak semua orang tua kalau anaknya naik motor tenang. Tidak semua orang tua kalau anaknya naik mobil tenang. Apa? Iya, papa. Gue mikirin ya. Kita mungkin jadi orang tua yang nggak tenang dalam menghadapi ini anak besok bisa kuliah nggak ya? Jodohnya gimana? Wah, nah ketenangan itu dikasih sama Allah dari hulunya gitu. Terus orang yang nggak tenang karena sakitnya, nanti Allah beri ketenangan dari kemudian sumber sakitnya sendiri dihilangin. Sehingga kita bisa sehat gitu kan. Makanya apa yang dialami oleh Kang Igun bahwa dia banting ke zikir, dia banting ke doa. Kemudian pemirsa ada episode sedekah loh. Ya diceritain ulang dong yang sedekah tadi. Ya, jadi waktu itu saya ketemu tukang bakso. Terus istrinya dia mau melahirkan hari itu juga gitu. Terus dia nggak punya biaya. Akhirnya saya kumpulin uang sama teman-teman. Terus saya kasih biaya tersebut gitu, sesuai nominal yang dia butuhkan. Dan itu yang diyakini sama Kang Igun? Itu yang yakini yang Allah juga memenuhi kebutuhan saya juga. Tapi kalau menurut aku ada faktor lain juga, Pak. Apa? Kan sedekah juga iya, cuman salah satunya tuh niat nggak pengen nyusahin orang tua. Oh itu belum Iya, diceritain tuh tadi. Tadi kan ada tuh ngomong Oh. saya bertekad nggak mau nyusahin orang tua, maunya pakai biaya sendiri gitu. Jadi menurut aku Allah juga nggak bantu dari situ gitu. Jadi pengen gak ngerepotin orang tua. Karena kalau kita udah niat baik aja, Allah pasti bakal bantu, bakal kasih kemudahan. Iya, iya, iya. Jadi emang kekuatan ini ya, kekuatan dari kita yang punya masalah itu yang akan membuat langit berubah apa enggak gitu. Nah Kang Igun dengar-dengar katanya sekarang sedekahnya digencerin lagi. Insya Allah, Ustaz. Itu yang cerita tentang bagi-bagi apa itu air apa? Oh iya, jadi waktu itu ada satu masjid, dia nggak bisa wudhu karena nggak ada air gitu. Jadi waktu itu kita bantu sama teman-teman, kita bikin saluran pompa dari sungai sampai ke masjidnya. Boh. Gitu. Di daerah mana? Itu di daerah Bandung juga, Ustaz, tapi di agak desa gitu. Itu dibanyakin atau cuman itu saja? Kalau yang waktu itu cuman itu saja, cuman kalau kita sering juga kayak teman-teman kita banyak juga yang di pedesaan-pedesaan gitu, dia pengen bangun satu masjid gitu, kita bantu support juga gitu. Iya. Papa pernah narik air dari satu bukit yang lain ke bukit yang lain untuk satu daerah. Masa? Wah itu makanya kita sih punya air tuh juga udah harus banyak bersyukur. Ada orang-orang yang perlu jalan dulu mungkin 2-3 kilo gitu, 4 kilo gitu. Atau di tempat yang lain harus kemudian nampung air bekas salju gitu berapa hari untuk kemudian bisa diminum gitu. Kita ini luar biasa lah. Ya, ini ada istrinya Kang Igun yang hadir lewat Zoom loh Kak Wirda. Oh iya, kita sapa aja kalau gitu Iya, ya. iya. Assalamualaikum Mbak Mesa. Iya. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Mesa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mah teh Mesa Bandung ya. Iya. Teh dari dulu ngelihat Kang Igun gimana teh? Kan nemenin ketika bermasalah juga ya? Iya, kita bareng-bareng dari nol. Aduh, kayak apa tuh dulu? Kayak apa ceritanya suka dukanya? Aduh, dulu sempat kan udah diceritain sama Igun ya, kita sempat ditipu sama kontraktor waktu saya arsitek dulu gitu. Terus ya di sini sih aku ngeliat suami aku tuh nemenin aku selalu gitu Pak Ustadz, kayak selalu ngebimbing juga, jadi saling belajar gitu. Terus positifnya adalah yang pertama adalah dia paling gak mau nyusahin orang tuanya gitu. Paling nggak mau nyusahin orang tua. Nah buat contoh para istri nih yang suaminya banyak bermasalah, dan saya kebetulan juga alhamdulillah punya istri yang sangat berperan ketika saya memang benar-benar ada di titik nadir. Nah pengalaman Teh Mesa nih sebagai istri untuk disampaikan kepada istri yang lain ketika suaminya bermasalah kayak apa?
Kalau suaminya bermasalah itu adalah harus kitanya dulu sabar untuk nemenin dia selalu, untuk nyemangatin dia selalu dan jangan lupa untuk terus kembali ke Allah Subhanahu wa taala karena kita cuma berikhtiar, Allah yang nentuin. Jadi istri dukung suami gitu ya. Istri Iya, kemudian dampingin suami gitu ya. ya. Nah menurut Temesa kalau ada seorang suami yang bermasalah terus istrinya nggak tahan terus dia pulang bagaimana? Aduh, itu harusnya sebelum suami istri sebelumnya kayaknya harus benar-benar diomongin dulu kenapa bisa kok udah suami istri tapi nggak mau jatuh bangun gitu. Jadi ya pemirsa kalau ngelihat Temesa dan Kang Igun nyata benar bahwa ya justru keberadaan istri ini bisa berpengaruh pada kuatnya dan sabarnya serta tenangnya suami. Saya kira juga gitu Kang Igun ya. Betul. Kang Igun kalau nggak punya istri Temesa kayaknya juga lewat juga ya. Lewat juga, pusing juga. Alhamdulillah saya punya istrinya yang sangat sabar gitu. Gitu ya. Sabar mana Mas Igun sama Kang Igun sama Temesa? Sabar istri saya sih. Ustaz. Oh. Dipuji tuh Temesa ya. Di sini juga ada Ahmad Najamuddin dari Samarinda. Assalamualaikum Mas Ahmad. Ada Mbak Dwi dari Bandung juga dan Revi dari Blitar. Mas Ahmad apa kabar? Bisa dialog Mas Ahmad? Ya. Di mana Samarindanya ini? Samarinda di Lempake saya, Samarinda Utara. Samarinda Utara. Kang Ahmad pernah punya pengalaman hidup bermasalah nggak? Mukanya kayaknya seneng nih. Banyak. Hah? Apa yang Mas Ahmad lakuin kalau lagi sedang bermasalah? Yang pertama ya sabar. Kan ada 3M ceritanya itu. Apa tuh? 3M yang pertama ketika ada permasalahan itu yang pertama itu menerima. Menerima, cakep. M yang kedua? Yang kedua itu mensyukuri. Mensyukuri, menerima, mensyukuri. Wih, hebat juga ini. Yang terakhir. Yang ketiga? Yang ketiga menikmati aja. Menikmati. Menikmati. Menerima, mensyukuri, menikmati. Menerima, mensyukuri, menikmati. Iya loh, enggak semua orang loh menikmati. Bener loh. Ada nih, ini contoh menikmati nih, contoh menikmati. Orang kemudian di PHK, gitu ya? Oke kan ya? Pertama menerima dulu kan, oh ya udah, gue terima gue di PHK. Kemudian yang kedua dia mensyukuri. Oh mungkin kalau saya nggak di PHK gue kena COVID gitu kan di kantor gue gitu kan. Itu kan mensyukuri kan, berpikir positif. Kemudian menerima. Ketika kita menerima, terus kita akhirnya bisa ada quality time gitu sama orang tua, sama tetangga. Mungkin itu maksudnya Mas Ahmad gitu ya tadi bahwa bisa kita menikmati. Kang Igun, Ya, Ustaz. pesan buat anak-anak muda apa nih buat Kak Kumi, Kak Wirda, sama anak-anak milenial Indonesia? Terus semangat berkarya gitu. Terus semangat berkarya dan serahkan semuanya kepada Allah hasilnya gitu. Kita harus terus berusaha, kita serahkan hasilnya sama Allah. Harus terus berusaha, berkarya, hasilnya serahkan kepada Allah. Mas Igun tadi udah disampaikan belum sih 1 miliar itu selesainya dalam waktu berapa lama? Wah lama juga, hampir Lama ya? hampir setahun juga itu. Setahun mah cepet Setahun atuh cepet Kang. Ya lumayan lah. Wih, cepet. Iya pemirsa semangat. Kalau cuma utang warung aja mah. Insya Allah lah 3 hari kelar. Iya, amin. Gara-gara utang warung pemirsa tuh pulangnya muter. Aduh, nggak taunya yang punya warung habis belanja juga. Iya. Ketemu di sini.